Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Budi menerima kabar duka dari kampung halamannya di Purwodadi. Telepon dari seorang kerabat jauh menyampaikan berita yang mengguncang kakek Harjo. Pemilik pabrik gula legendaris di desa meninggal dunia secara misterius di rumah dinasnya yang berada tepat di sebelah pabrik Budi. Yang telah menetap di Jakarta selama 5 tahun, awalnya tak ingin pulang. Hubungannya dengan sang kakek tak terlalu akrab, apalagi sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil yang aneh. Ketika ia masih duduk di bangku SMA, kecelakaan yang terjadi sepulang dari mengunjungi pabrik gula itu juga. Namun, rasa tanggung jawab dan dorongan aneh dalam hati membuatnya naik bus malam dan kembali ke tanah kelahiran yang telah lama ia tinggalkan. Udara desa masih sama, manis, hangat, dan anehnya tercium aroma gula yang terlalu kuat, seolah melekat di setiap sudut desa. Bahkan di pagi hari yang dingin, sesampainya di rumah dinas, suasana duka menyelimuti halaman. Banyak pelayat, termasuk pekerja pabrik yang berpenampilan lusuh dan penuh hormat, berdiri diam. Mereka menatap Budi dengan tatapan yang tak biasa, bukan hanya bela sungkawa, tapi juga harapan. Selamat datang kembali Mas Budi, sapa Pak Karno, mandor tua yang telah puluhan tahun setia pada kakek Harjo. Pabrik ini sekarang milik jenengan. Budi mengernyit. Apa maksudnya, Pak? Pak Karno menyodorkan amplop coklat tua yang lusuh. Di dalamnya, surat warisan yang ditandatangani notaris menyatakan bahwa seluruh kepemilikan pabrik, rumah dinas, dan lahan tebu jatuh ke tangan Budi. Tidak ada syarat, tidak ada persyaratan tambahan. Tapi entah kenapa, dada Budi terasa berat, seolah surat itu menyimpan beban yang tak terlihat. Malam pertama di rumah dinas, Budi tidak bisa tidur. Langit gelap dan sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Tapi pukul 2 pagi, terdengar suara gemuruh aneh dari arah pabrik. Curiga, Budi keluar melalui pintu belakang. Ia berjalan pelan menuju pabrik yang seharusnya tutup. Tapi, pintu gerbang besi tua itu terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara seperti roda giling yang bergerak cepat. Cahaya temaram menyala dari dalam ruangan produksi. Budi melangkah masuk, dan detik itu juga tubuhnya menggigil. Di dalam, terlihat beberapa pekerja memakai pakaian lengkap dan bekerja seperti biasa. Tapi wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Budi memanggil salah satunya, namun pria itu hanya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu kembali bekerja memindahkan karung gula ke sudut gudang. Tiba-tiba, lampu padam, semua suara mesin terhenti. Dalam gelap, terdengar suara perempuan menangis. Lalu teriakan kemudian. Sunyi, lampu menyala kembali, dan semua pekerja yang tadi terlihat lenyap. Tidak ada satu orang pun, hanya mesin yang perlahan-lahan berputar. Seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Budi mundur dengan napas terengah. Ia kembali ke rumah dinas dan berusaha menenangkan diri. Namun begitu duduk di kursi tua di ruang tamu, ia mendapati satu benda tergeletak di meja. Sebuah catatan kecil bertuliskan tangan kakeknya. Jika kau membaca ini, berarti warisan telah sampai padamu. Jaga pabrik ini tetap hidup, Budi. Tapi ingat, gula tak akan manis tanpa darah. Budi menutup catatan itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya muncul 1000 pertanyaan. Tapi satu hal mulai ia sadari. Warisan ini bukan sekadar soal pabrik. Ini soal perjanjian. Dan kini, ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar industri gula. Malam-malam di desa Gumbulwangi semakin panjang. Langit seperti menolak menunjukkan bintang, seolah takut melihat apa yang sedang terjadi di bawah. Angin di ladang tebu tak lagi sejuk, tapi membawa hawa busuk seperti bangkai disembunyikan di antara batang-batang tanaman. Pabrik gula yang dulu jadi kebanggaan desa kini lebih mirip benteng tua yang menyimpan rahasia keji. Cerobongnya masih mengepul, mesin-mesin masih menderu, tapi tak ada lagi tawa buruh, tak ada lagi doa petani saat panen. Semua bekerja dengan wajah datar. Mereka tahu, sejak Tony meninggal dan gula kembali manis, ada sesuatu yang ganjil di udara. Dan semua keganjilan itu mengarah ke satu orang, Budi. Pagi itu, Budi menatap cermin dengan wajah kuyu. Luka di tangannya yang menyerupai rantai kini sudah menjalar sampai ke bahu. Guratan hitam seperti akar tebu makin tebal di bawah kulitnya. Ia sudah berkali-kali mencoba menutupi dengan baju lengan panjang, tapi tubuhnya tak bisa berbohong. Setiap hari,
Ia merasa punggungnya berat, telapak tangannya dingin seperti besi, dan yang paling menakutkan ia tak lagi bisa tidur. Setiap malam, begitu ia memejamkan mata, ia akan melihat lorong panjang di dalam pabrik. Suara tangis, lalu suara tawa, dan akhirnya suara mesin giling yang menelan sesuatu bukan tebu, tapi daging manusia. Budi tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal. Dirinya telah menjadi wadah. Simbah tebu mungkin sudah tidak muncul dalam bentuk wujud lagi, tapi keberadaannya kini tinggal di dalam dirinya. Ia bisa merasakannya. Kadang saat bicara dengan orang, ada suara lain ikut berbicara di dalam kepalanya. Kadang saat ia berjalan melewati ladang, dedaunan tebu membungkuk sendiri, dan yang paling gila kadang buruh yang melihatnya langsung pingsan karena merasa seperti melihat hantu. Sore itu, Budi didatangi oleh Lestari. Ibu kandung Tony, perempuan paruh baya itu, datang dengan mata bengkak dan tubuh gemetar. Ia membawa kain kafan putranya yang belum sempat dikembalikan dari rumah sakit. "Mas Budi," suaranya lirih. "Saya mimpi Tony semalam. Dia bilang panen berikutnya akan penuh darah." Budi menggigil. Lestari menatap dalam. "Mas Budi tahu sesuatu?" "Ya, Mas, pabrik ini makan anak saya." Budi tak kuat menahan air mata. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Dan saat Lestari pulang, Budi tahu satu hal. Ini waktunya mengakhiri semuanya. Malam itu, Budi melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak awal kutukan ini dimulai. Ia menghentikan produksi pabrik. Ia perintahkan semua mesin dimatikan. Buruh diminta pulang. Ia menutup pintu gerbang utama dan mengunci semua ruang pengolahan. Desa geger. Banyak yang protes. Bahkan para tetua datang menyuruhnya berpikir ulang. Tapi Budi tak peduli. Ia sudah membuat keputusan. Malam itu, ia membawa satu jerigen bensin, satu korek api, dan berjalan masuk ke ruang utama pabrik. Ia memandangi semua yang telah diwarisi dari kakek Harjo. Mesin tua peninggalan Belanda. Tumpukan karung gula yang kini entah terbuat dari apa. Lantai yang menghitam, dan dinding-dinding yang kadang memunculkan bayangan. "Sudah cukup," bisiknya. Ia menyiram bensin ke seluruh ruangan, satu persatu, lalu berdiri di tengah ruangan sambil menyalakan korek api. "Kalau memang aku sudah jadi bagian dari kutukan ini, maka biar aku yang mengakhirinya." Namun saat api hampir dilemparkan, suara menggelegar menghentikannya. "Kau tak pernah punya pilihan, Budi." Tiba-tiba, semua lampu padam, mesin menyala sendiri. Gilingan bergerak liar, cerobong menyembur. Api dari balik lorong. Sosok Simbah Tebu muncul bukan sebagai bayangan, tapi dari tubuh Budi sendiri. Dari punggungnya keluar tenggen-tenggen kecil seperti akar. Dari matanya mengalir cairan hitam. Suaranya serak, namun kuat. "Kau adalah pabrik. Itu, tubuhmu adalah mesin. Darahmu adalah gula." Budi, ia membanting tubuh ke lantai, mencoba melempar korek. Tapi api itu padam sendiri di udara. Ia dicekik oleh bayangan dirinya sendiri. Saat itu, ia sadar. Ia tak bisa menghancurkan kutukan dari luar, karena kutukan itu kini berada di dalam dirinya. Tapi, ada satu hal yang bisa ia lakukan. Dengan napas terakhir, Budi mengambil pisau kecil dari sakunya yang dulu biasa ia pakai untuk memotong sampel tebu. Ia tusukkan ke dadanya sendiri, tepat di tengah simbol akar tebu. Darah muncrat deras. Tiba-tiba, pabrik bergetar hebat. Cerobong runtuh, mesin meledak, api menyala liar. Tubuh Budi terbakar dalam kobaran api, tapi wajahnya tersenyum tenang. Keesokan harinya, warga melihat asap hitam mengepul dari arah pabrik. Petugas damkar tak bisa berbuat banyak. Pabrik tua itu runtuh seluruhnya. Dari reruntuhan, hanya ditemukan satu benda utuh. Pisau kecil yang berlumuran darah, tapi tidak meleleh. Dan sejak hari itu, desa Gumbulwangi kembali tenang. Ladang tebu tumbuh seperti biasa, tapi warga tak pernah lagi mendekati tempat bekas pabrik. Mereka belang. Kadang saat malam, terdengar suara mesin menggiling. Kadang juga muncul aroma gula hangus. Dan yang paling menyeramkan, sesekali ada tawa pelan dari arah bekas cerobong yang kini jadi puing. Orang-orang menyebut tempat itu pabrik yang memakan pemiliknya. Dan nama Budi tetap hidup, bukan sebagai juragan gula, tapi sebagai tumbal terakhir yang mengakhiri segalanya. Sudah 3 tahun berlalu sejak kebakaran besar di pabrik gula Gumbulwangi. Puing-puing bangunan yang hangus kini telah ditutupi oleh rumput liar dan batang-batang tebu yang tumbuh tanpa arah. Di sana, tak ada yang berani bercocok tanam lagi. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain di sekitar bekas cerobong, yang kini menjulang seperti nisan raksasa di tengah ladang sunyi. Warga menyebut tempat itu dengan berbagai nama.
kuburan gula, tanah hitam, atau yang paling populer, Tebuan Kutukan. Desa Gumbulwangi perlahan berubah. Tanpa pabrik, ekonomi memang menurun. Banyak pemuda pindah ke kota, mencari kerja lain. Tapi kehidupan jadi lebih damai. Tak ada lagi kesurupan, tak ada lagi suara tawa di malam hari, dan tak ada lagi mimpi buruk tentang mesin penggiling di bilik desa. Nama Budi kini terpampang di sebuah batu peringatan sederhana. Untuk Budi Setiawan, pemilik terakhir, dia menyerahkan segalanya agar desa ini bisa kembali hidup. Lestari, Ibu Tony, datang tiap Jumat sore ke batu itu. Ia meletakkan bunga dan secangkir teh manis di sana. Kadang ia duduk lama, seolah berbicara dengan dua orang sekaligus anaknya. Dan Budi Niko, anak kecil yang dulu nyaris jadi tumbal, kini sudah duduk di bangku SMP. Ia tumbuh sehat, meski lebih pendiam dari anak-anak lain. Ia sering menggambar pabrik tua dan sesekali berkata pada ibunya, "Mas Budi pernah janji, aku harus hidup baik. Soalnya hidup ini mahal, lebih mahal dari gula." Namun, ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Beberapa malam dalam setahun, tepat di tanggal wafatnya Budi, warga desa mengaku melihat asap tipis naik dari bekas pabrik. Bersamaan dengan itu, aroma manis seperti gula rebus tercium samar. Dan, yang lebih ganjil, tanaman tebu yang tumbuh di sekitar lokasi bekas pabrik selalu lebih subur, batangnya lebih besar, daunnya lebih hijau, dan saat dipanen walau tak ada pabrik lagi rasanya manis luar biasa. Sebagian warga percaya itu adalah berkah terakhir dari Budi. Namun para tetua hanya berbisik, mungkin kutukannya belum sepenuhnya pergi. Ia hanya tertidur, menunggu waktu. Dan mungkin gula terakhir itu masih terbuat dari darah. Tomat, sudah 2 minggu berlalu sejak Tony mengorbankan diri. Pabrik kembali beroperasi seperti biasa, dan kehidupan desa tampak perlahan membaik. Mesin-mesin berdentum lagi, asap cerobong mengepul ke langit, aroma tebu yang digiling kembali memenuhi udara. Dan yang paling melegakan, gula kembali manis, tak ada lagi rasa pahit, bau amis, atau keluhan dari distributor. Warga menyangka semuanya telah selesai. Bahkan sebagian menganggap kejadian-kejadian aneh sebelumnya hanya masa sulit yang sekarang telah dilewati. Tapi tidak bagi Budi. Ia berdiri tiap pagi di tepi ladang, menatap yujing-yujing tebu yang tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Hijau, segar, tapi terasa terlalu tenang. Sejak kematian Tony, malam-malam Budi dihantui mimpi ganjil. Ia berjalan menyusuri lorong pabrik yang gelap, lalu bertemu Tony berdiri di belakang mesin penggiling. Tony tersenyum, lalu tubuhnya digilas mesin, hingga hancur menjadi cairan gula berwarna merah pekat. Setiap bangun dari mimpi itu, Budi selalu menemukan tangan kirinya gemetar. Luka simbol rantai yang dulu sempat memudar, kini kembali terasa panas. Suatu malam, Budi dipanggil oleh Pak Karno. Lelaki tua itu membawa kabar yang membuat dadanya kembali berat. "Mas, ada yang aneh dengan panen kali ini," katanya pelan. "Apa?" Maksudnya, Pak Karno menggeleng. Daun-daun tebu di petak barat menghitam tapi bukan busuk, kayak terbakar dari dalam. Dan satu lagi, beberapa buruh bilang mereka dengar suara anak kecil tertawa. Dari dalam batang tebu, Budi memicingkan mata. "Anak kecil? Bukan Niko. Ini suara lain." Sejak itu, kejadian-kejadian aneh kembali. Muncul seorang buruh wanita mengalami kesurupan saat memanen. Ia menjerit sambil mengatakan bahwa tanah minta darah baru. Buruh lain mendadak bisu setelah melihat sosok putih tanpa wajah berjalan melintas di belakang gudang malam hari. Bahkan, seekor kerbau milik warga ditemukan mati dengan mata membelalak, lidah menjulur, dan tubuhnya kaku seperti batu. Isu bahwa simbah tebu belum sepenuhnya pergi mulai menyebar lagi di desa. Dan yang paling mencengangkan, seorang tetua desa Mbah Joyo datang ke rumah Budi dengan membawa catatan tua, konon milik dukun pertama yang terlibat dalam pesugihan pabrik pada zaman kolonial. Buku itu lusuh, dengan sampul hitam dan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. Tapi, satu kalimat ditulis dengan tinta merah dan dicetak tebal. Siapa yang menjadi perantara pengorbanan akan selalu terikat. Selama darahnya masih mengalir, Budi terpaku. "Sampean tahu artinya, Mas?" tanya Mbah Joyo. Budi mengangguk pelan. "Saya adalah perantara tumbal Tony. Saya tidak menyerahkan dia, tapi saya tahu, saya diam, dan saya membiarkannya." Joyo menatap lekat-lekat. "Artinya sampean sekarang jadi pintu baru." Dan kutukan itu belum berhenti, hanya berpindah wadah. Malam itu, Budi berdiri di depan cermin kamarnya. Ia membuka baju, menatap dada dan lengannya. Luka di tangan kirinya semakin merah, tapi kini muncul juga guratan samar di dadanya membentuk pola seperti akar tebu menjalar ke arah jantung.
Ia memejamkan mata. Napasnya bergetar. Gula mungkin sudah kembali manis, tapi semua manis itu kini berasal dari sesuatu yang lebih gelap dari dalam dirinya. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Hasil panen terbaru dari pabrik, Budi menghasilkan gula dengan aroma berbeda. Aroma yang jika dicium leket-leket mirip bau darah. Para pedagang mulai menolak membeli. Beberapa pelanggan melapor bahwa saat mencicipi gula buatan pabrik Budi, mereka mengalami mimpi buruk. Rumah mereka terbakar, tangan mereka dipenuhi darah, dan mereka dikejar oleh bayangan putih bermata merah. Gula manis buatan pabrik itu telah menjadi pemicu mimpi buruk. Budi semakin tertekan. Ia tahu apa artinya ini tumbal. Tony tak cukup. Rasa manis yang lahir dari darah bukanlah kemenangan. Ia hanyalah istirahat sejenak dari kutukan yang lebih panjang dan lebih dalam di malam hari. Budi kembali ke ladang. Ia berdiri di titik lama tempat ritual-ritual dilakukan. Ia berteriak ke dalam kabut. Simbah Tebu, aku tahu kau belum pergi. Aku tahu semuanya belum selesai. Dan di tengah ladang, suara pelan muncul. Suara yang tidak asing. Tumbal bukan akhir. Tumbal hanya awal kini. Kau adalah ladang itu sendiri. Tubuh Budi gemetar. Matanya menatap ke bawah. Dari sela-sela akar rumput, darah perlahan merembes naik, mengalir ke kakinya. Ia tak bergerak, tak mampu melawan. Ia kini bukan hanya pewaris. Pabrik bukan hanya pewaris dosa. Ia adalah bagian dari tanah itu. Ia adalah ladangnya. Ia adalah gulanya. Ia adalah tumbalnya. Dan kutukan baru saja dimulai kembali. Hari-hari di desa semakin gelap, bukan karena cuaca atau musim, tetapi karena suasana mencekam yang perlahan menggerogoti semangat warga. Dalam 3 hari itu, Budi seperti manusia setengah gila. Ia tidak tidur, tidak makan, dan hampir tak pernah bicara pada siapapun. Bayangan Niko yang berdiri dalam bentuk bayangan samar masih terus menghantui matanya. Suara Simbah Tebu masih berdengung di telinganya. Beri aku dia, darah pengganti, atau anak itu akan hilang selamanya. Tony, buruh muda yang disebut-sebut dalam perjanjian gelap itu, tidak tahu apa-apa. Ia tetap bekerja seperti biasa, membantu para teknisi memperbaiki mesin penggiling gula yang rusak sejak ledakan beberapa pekan lalu. Ia masih muda, polos, dan selalu ramah kepada siapapun. Dialah yang pertama kali ikut mencari Niko saat bocah itu dinyatakan hilang. Budi duduk di ruang kerja rumah dinas, menatap foto Tony yang diam-diam ia ambil dari berkas pekerja. Sementara di meja lain, terdapat potret kecil Niko yang sedang tersenyum dengan baju sekolah dasar. 2 wajah, 2 nyawa, dan ia harus memilih. Kenapa semuanya harus seperti ini? Gumam Budi lirih. Pada malam pertama dari 3 waktu yang diberikan Simbah Tebu, Budi mencoba berbicara dengan Pak Karno. Ia tidak menyebut soal tumbal, tapi ia mengungkapkan dilema yang sedang ia hadapi. Pak Karno terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Saya tahu apa yang sampean pikirkan, Mas. Dan saya tidak akan menyalahkan kalau pilihan itu harus diambil. Tapi saya juga pernah melihat wajah orang yang dijadikan tumbal. Wajah penuh pertanyaan, penuh pengkhianatan. Dan rasa bersalah itu tidak pernah pergi dari dada saya. Sampai sekarang." Budi hanya bisa menunduk. Malam kedua ia pergi sendiri ke kamar Tony di barak buruh. Ia berdiri di depan pintu, membawa air minum dan makanan ringan. Ia ingin melihat wajah Tony, ingin meyakinkan diri bahwa ia tidak sanggup melakukan ini. Tony membukakan pintu, terkejut melihat Budi datang malam-malam. "Mas Budi?" "Wah, saya pikir tadi mandor." Tony tersenyum hangat. "Masuk Mas, duduk aja di sini." "Maaf ya, berantakan." Budi menolak duduk. Ia hanya memandangi Tony. Dalam pikirannya, bayangan Niko muncul bersamaan dengan bayangan Simbah Tebu yang berdiri di ladang. Lalu bayangan Tony berlumur darah. "Mas Budi, sampean kenapa? Mukanya pucat banget," tanya Tony, cemas. Budi tersenyum samar. "Gak apa-apa, Ton. Saya cuma mau lihat keadaan kamu." Malam itu, Budi pulang dengan hati hancur. Ia tak sanggup, tidak bisa menyerahkan Tony, tapi itu berarti mengorbankan Niko. Hari ketiga, malam terakhir, Budi pergi ke ladang seorang diri, tanpa dupa, tanpa doa, tanpa sesajen. Ia berdiri di tengah kabut, menantang kehadiran makhluk itu. Dan seperti sebelumnya, Simbah Tebu muncul dari gelap. Kali ini wujudnya lebih besar, lebih kokoh, dan wajahnya perlahan terbuka. Di balik balutan kain putih itu, tampak wajah yang menghitam, berlubang, dan mengeluarkan cairan kental berbau busuk. "Waktumu habis. Ambil aku saja sekarang." Budi menandok. Simbah Tebu tertawa keras. "Kau sudah bukan bagian dari perjanjian. Darahmu hanya jadi penutup, tapi bukan pengganti. Aku ingin yang ditakdirkan.
Aku ingin dia, atau aku akan ambil semuanya. Budi menutup mata. Ia tahu tak bisa melawan, tapi tiba-tiba ada suara dari balik ladang. Mas Budi! Itu suara Tony. Tony muncul sambil terengah-engah. Ada senter dan sebilah golok kecil. Ia melihat Simbah Tebu dan langsung terdiam. Tapi anehnya, ia tidak lari. Ia maju. Wajahnya pucat, tapi langkahnya mantap. Aku dengar semuanya dari Pak Karno. Aku tahu soal tumbal, soal Niko, soal aku. Budi panik. Tony, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Jangan kesini. Tapi Tony malah tersenyum. Mas Budi, waktu aku kecil aku juga pernah hampir mati. Tapi aku selamat. Kata orang, nyawa itu bonus. Dan kalau bonus ini bisa balikin Niko ke ibunya, aku ikhlas. Sebelum Budi bisa menahannya, Tony melangkah ke depan, lalu memandang Simbah Tebu. Ambil akt. Dalam sekejap, kabut menggila. Ladang bergoyang. Suara raungan terdengar seperti badai meledak dari dalam tanah. Sosok Simbah Tebu melompat menyambar tubuh Tony. Budi berteriak, lalu pingsan. Keesokan harinya, tubuh Tony ditemukan di tengah ladang, membeku seperti mayat dalam freezer. Wajahnya tenang. Di tangan kirinya ada bekas luka yang mirip simbol tebu yang terbakar. Dan yang mengejutkan, Niko muncul kembali di gerbang desa. Telanjang kaki, kotor, tapi hidup. Ia tidak ingat apa-apa. Tapi ia memanggil nama ibunya dan langsung berlari ke pelukannya. Seluruh desa menangis. Tapi tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi malam itu. Pabrik kembali berjalan, gula kembali. Manis. Tapi satu ruang di dalam hati Budi tak akan pernah sembuh karena ia tahu untuk membuat semuanya kembali seperti semula. Seseorang harus mengorbankan dirinya bukan karena perjanjian, tapi karena cinta tanpa syarat. Pagi itu, matahari bersinar lemah, seolah segan menampakkan cahayanya ke atas ladang tebu yang masih menyisakan hawa kematian. Burung-burung tak berkicau seperti biasa. Angin pun tak berani meniup dandon tebu yang selama ini menyimpan rahasia. Berdarah dari pabrik tua itu, Budi terbangun di ranjang rumah dinas dengan tubuh lemas. Pak Karno duduk di sampingnya, wajahnya penuh kelegaan namun juga bingung. Sampean semalam ditemukan warga di tengah ladang, Mas, dengan badan dingin, tapi tetap bernapas. Dokter bilang sampean seperti orang yang baru saja selesai berperang. Ucap Pak Karno sambil mengusap wajah lelahnya. Budi diam, pikirannya masih berputar di kejadian malam itu saat ia menyerahkan dirinya kepada Simbah Tebu, lalu diselamatkan oleh sosok-sosok arwah masa lalu, termasuk ayah dan ibunya. Namun satu hal yang terus menghantuinya, Niko. Anak kecil yang hilang belum ditemukan. Budi merasa bersalah. Ia yakin kehilangan Niko ada hubungannya dengan kekuatan gaib Simbah Tebu yang masih belum puas. Seolah ada utang tumbal yang belum lunas. Dan anak kecil itu dijadikan jaminan. Sejak itu, Budi tidak lagi fokus pada pabrik. Ia menghabiskan hari-hari mencari jejak Niko bersama beberapa warga. Ia menyusuri ladang, hutan kecil, bahkan sumur tua di belakang pabrik yang selama ini ditutup rapat oleh kakeknya. Namun hasilnya nihil, tidak ada jejak darah, tidak ada petunjuk. Hanya suara-suara aneh saat malam, seperti tangis anak kecil yang terdengar dari kejauhan tapi tak pernah bisa ditemukan sumbernya. Beberapa warga mulai khawatir. Mereka mulai percaya bahwa keputusan Budi untuk memutus perjanjian itu hanya memperparah keadaan. Kutukannya makin kuat. Mas Budi, ujar salah satu tetua desa, dulu cukup satu tumbal sebulan. Sekarang bisa jadi dia akan mengambil siapa saja kapan saja. Namun Budi tidak menyerah. Ia kembali menemui Mbah Wiryo dengan satu permintaan. Cara untuk memanggil arwah Simbah Tebu dan menukar nyawa Niko dengan sesuatu atau seseorang. Mbah Wiryo menatap Budi lama, lalu berkata, kalau kamu ingin memanggilnya secara paksa, kamu harus siap melihat siapa dirimu sebenarnya. Penunggu ladang itu bukan hanya menuntut darah, tapi juga menunjukkan wajah asli siapa yang datang padanya. Malam itu, Budi mempersiapkan ritual. Di tengah ladang, ia menaburkan bunga telon, menyalakan 7 batang dupa, dan membaca doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Ketika angin mulai berputar, dan dondon tebu melambai-lambai keras seperti badai kecil, ia tahu Simbah Tebu sudah datang. Kabut muncul dari tanah, dingin dan tebal. Lalu, sosok besar muncul perlahan dari balik gelap. Simbah Tebu kini tidak berdiri tapi melayang rendah. Kain putih yang membungkus tubuhnya bergerak sendiri, seperti dipelintir angin. Kau datang lagi, Budi Ii. Apa kau akan menyerahkan nyawamu? Lagi, suara itu menghentak langsung ke batin Budi. Tidak, aku ingin anak itu kembali. Ambil aku, tapi kembalikan Niko. Dia tidak bersalah. Simbah Tebu tertawa panjang. Tawa yang menkabik-kabik ketenangan malam. Kau pikir bisa menukar nyawa semudah itu? Kau bukan siapa-siapa, Budi. Keturunan dari pengkhianat tanah.
Kakekmu yang pertama mengkhianati janji. Ayahmu yang menolak meneruskan ritual. Mereka semua jadi tumbal bukan karena aku menuntut, tapi karena mereka lari. Budi terdiam, jantungnya seperti diremas. Kau tidak bisa menyelamatkan siapapun, bahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah kaki Simbah Tebu, muncul sebuah tangan kecil lalu tubuh mungil Niko. Bocah itu berdiri, matanya kosong, tubuhnya seperti transparan. Niko! Budi berlari, tapi tangannya menembus tubuh bocah itu. Hanya bayangan, bukan tubuh asli. Dia masih hidup, tapi diambang satu pintu bisa membawanya kembali. Tapi pintu itu butuh darah baru. Dira, siapa? Simbah Tebu mendekat, matanya merah menyala. Darah dari pengganti tumbal yang tak jadi. Seseorang yang ditakdirkan untuk mati tapi lolos. Budi bingung. Lalu, wajah seseorang muncul di kepalanya. Seseorang yang nyaris mati 2 minggu lalu karena kecelakaan di gudang, tapi selamat secara ajaib. Seorang buruh muda bernama Tony Simbah Tebu seolah membaca pikirannya. Dia milikku, tapi lolos. Beri aku dia, maka anak itu kembali. Budi mundur. Jiwanya bergolak. Ia tidak bisa menyerahkan orang lain hanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Namun Simbah Tebu tidak menunggu jawaban. Ia perlahan lenyap bersama kabut, meninggalkan satu kalimat terakhir. Kau punya waktu 3 malam. Setelah itu, semuanya akan hancur. 3 malam. Budi harus memilih. Menyerahkan satu nyawa agar Niko kembali, atau membiarkan kutukan itu meluas dan mengambil lebih banyak. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar yang bersih. Sejak pabrik gula ditutup sementara, suasana desa berubah drastis. Tak lagi terdengar suara mesin menggiling tebu, tak ada lagi asap mengepul dari cerobong raksasa yang dulu menjadi tanda kehidupan ekonomi desa. Warung-warung di sekitar mulai sepi, tukang beca hanya mangkal tanpa penumpang, dan para buruh yang biasanya sibuk kini duduk termenung di pos ronda, berharap pabrik segera buka kembali. Sementara itu, Budi terkunci dalam dilema. Ia duduk sendirian di ruang kerja mendia. Di depannya berserakan berkas laporan kerusakan, daftar pekerja yang mundur, dan surat tagihan dari distributor yang menagih pengiriman gula. Semua mendesak, semuanya menunggu keputusan. Di tangan kirinya, bekas luka dari malam ritual itu semakin memerah, kadang berdenyut hebat, terutama saat malam tiba. Kedang, ia mendengar bisikan yang berdesir lembut di telinganya membujuknya kembali pada jalan lama yang dulu ditempuh kakek Harjo. Serahkan satu, hanya satu jiwa, maka semua kembali seperti semula. Budi menggeleng keras, berusaha melawan bisikan itu. Tapi tekanan dari luar terus meningkat. Para pekerja mulai berdatangan ke rumah dinas menuntut kejelasan. Para tetua desa pun datang dengan wajah khawatir. Mas Budi, kata Pak Lurah dengan suara tenang namun penuh peringatan, pabrik ini adalah nyawa desa. Kalau terlalu lama tutup, warga akan kelaparan. Banyak yang hidup dari sini. Budi diam. Ia tahu itu benar. Tapi ia juga tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan pabrik ini untuk kembali hidup. Bukan sekadar perbaikan mesin, tapi darah, tumbal. Dalam kegelisahannya, Budi kembali menemui Mbah Wiryo. Ia berharap ada cara lain, cara ketiga. Jalan yang bisa menyelamatkan semua tanpa mengorbankan siapapun. Namun jawaban Mbah Wiryo hanya membuat hatinya semakin berat. Dulu, pernah ada yang mencoba menyelamatkan pabrik ini tanpa tumbal. Dia pakai doa, puasa, sesajen dari alam, bahkan ilmu putih, tapi gagal. Penunggu ladang ini bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ia terbentuk dari dendam, dari tanah yang dirampas, dari darah yang pernah tumpah. Dan sekarang, ia lapar. Kalau tidak diberi emas, dia akan ambil sendiri. Budi pulang dengan hati hancur. Ia tidak mau jadi pembunuh. Tapi kalau ia diam saja, lebih banyak nyawa yang mungkin akan melayang. Ia sudah lihat gejalanya buruh kesurupan, mesin meledak, gula busuk, warga sakit tanpa sebab. Dan malam itu, keputusan semakin mendesak karena seorang anak kecil di desa tiba-tiba menghilang. Namanya Niko, anak dari salah satu buruh senior pabrik. Terakhir terlihat bermain di dekat ladang tebu sore hari. Ketika adik Ari hanya ditemukan sepatu kecilnya di tepi pematang. Warga panik, isak tangis ibunya menggema di balai desa. Budi jatuh terduduk. Ini semua salahku, bisiknya. Dan malam itu, Simbah Tebu kembali menampakkan diri. Budi yang duduk di kamar mendengar suara pintu terbuka sendiri. Ketika ia berjalan ke halaman depan, ia melihat sosok putih tinggi besar berdiri di bawah pohon mangga tua. Tepat di gerbang pabrik. Darah belum kuterima, tapi aku sudah mengambil yang kubutuhkan. Apa maumu setan? Teriak Budi putus asa. Mauku
Hanya satu beri aku jiwa, maka semua akan kembali seperti semula. Pabrik hidup, desa makmur. Kau akan jadi pemilik termuda yang paling dihormati. Kenapa harus ada yang mati? Karena semua yang hidup harus membayar. Simbah Tebu menghilang dalam kabut. Tapi ucapannya menggema di kepala Budi hingga subuh. Keesokan harinya, Budi memanggil semua pekerja dan tetua desa untuk rapat darurat. Di tengah aula kecil, ia berdiri dan berkata dengan suara berat, "Semua kerusakan ini, semua kejadian aneh, semuanya karena saya memutus perjanjian lama." Orang-orang saling pandang. Sebagian tak paham, sebagian sudah menduga pabrik ini bukan berdiri karena kerja keras saja, tapi karena darah, karena tumbal manusia. Tiba-tiba, ruangan hening. Tak ada satupun suara, bahkan nafas pun seakan tertahan. Saya tidak bisa melanjutkan cara itu, tapi saya juga tidak bisa membiarkan desa ini hancur. Maka, saya akan ambil keputusan yang mungkin tak bisa dimengerti. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Jika memang satu nyawa dibutuhkan, biarlah nyawa saya." Suara-suara protes langsung muncul. Para pekerja berdiri, menolak keputusan itu. Tapi, Budi tetap tenang. Ia sudah menyusun rencana dalam diam. Malam itu, tanpa pamit, ia pergi sendiri ke ladang. Berjalan ke tengah pusaran kutukan, membawa dupa, kitab kecil, dan tubuh yang sudah siap menyerah. Ia menancapkan kemenyan dan membacakan doa. "Ambil aku, biarkan desa ini hidup." Simbah Tebu muncul dari kabut, kini lebih besar dari sebelumnya. Tapi saat ia hendak mendekat, tanah bergetar. Cahaya dari langit turun seperti petir menyambar tanah. Tubuh Simbah Tebu terguncang. Sosok-sosok bayangan keluar dari balik tebu, semua tumbal masa lalu, berbaris dalam diam. Dan satu di antara mereka adalah ayah dan ibu Budi. Dengan suara parau, sosok ibunya berbisik, "Jangan serahkan dirimu. Kutukannya tidak akan selesai dengan darahmu." Tiba-tiba semua cahaya padam. Budi pingsan. Pagi harinya, warga menemukan Budi di tengah ladang. Tubuhnya selamat, tapi luka di tangannya kini membentuk simbol baru seperti rantai yang mulai terputus. Tapi Miko, anak kecil yang hilang, belum kembali. Kutukan belum usai, tapi sesuatu telah berubah. Sejak malam ketika Budi membakar catatan perjanjian di tengah ladang tebu, keadaan mulai berubah. Tidak langsung tapi perlahan. Ia sempat berpikir dirinya berhasil memutus siklus kutukan warisan kakek Harjo. Tapi seperti luka lama yang dibuka, paksa. Apa yang terkubur selama puluhan tahun mulai terkuak ke permukaan hari-hari pertama setelah ritual. Semuanya tampak biasa saja. Bahkan, Budi sempat merasa lega. Ia mulai berpikir, mungkin semua itu hanya halusinasi, mimpi yang dibesar-besarkan oleh rasa takut. Ia kembali menjalankan pabrik seperti biasa, mengecek produksi, memimpin rapat, memberi motivasi kepada pekerja, dan mengatur distribusi ke kota. Namun, satu hal yang langsung terasa, rasa gula berubah. Beberapa distributor menghubungi Budi, mengeluh gula dari pabriknya kini terasa aneh, terlalu pahit. Bahkan ada aroma yang tidak wajar. Beberapa toko swalayan mengembalikan kiriman. Salah satu pemilik toko di Solo bahkan mengirim pesan marah. "Gula dari pabrik Anda ini seperti dicampur bangkai." "Mas Budi, mau saya lapor ke dinas?" Budi panik. Ia langsung pergi ke pabrik dan mengambil sampel gula dari hasil penggilingan terbaru. Ia mencoba mencicipinya dan benar saja, ada rasa pahit dan bau amis samar. Tak bisa dijelaskan. Padahal proses produksi tidak berubah. Mesin bekerja normal. Tidak ada campuran lain, namun hasil akhirnya seperti dikutuk. Keesokan harinya, dua pekerja bagian pengolahan ditemukan pingsan di lantai. Salah satu dari mereka, Surip, mengalami kejang-kejang saat sadar. Matanya membelalak, mulutnya mengoceh tak karuan. Ada yang marah. "Dia lapar, dia marah, Mas." Budi langsung membawa Surip ke klinik desa. Tapi dokter pun bingung. Ada indikasi keracunan atau gangguan saraf. Kabar buruk terus berdatangan. Dalam seminggu, 7 pekerja resign. Salah satu mandor veteran bahkan memilih mundur setelah bermimpi buruk terus-menerus. "Saya nggak kuat, Mas Budi, tiap malam mimpi dikejar pocong tebu. Istri saya juga kesurupan. Maaf, saya pamit." Tak berhenti di situ. Mesin giling utama yang baru saja diperbaiki 2 bulan lalu, tiba-tiba meledak kecil dan mengeluarkan percikan api. Untung tak ada korban jiwa, tapi kerusakan itu menghentikan produksi selama beberapa hari. Pak Karno, mandor tertua yang tetap setia, akhirnya bicara empat mata dengan Budi. Mereka duduk di ruang belakang pabrik sambil minum kopi pahit yang terasa hambar. "Mas Budi, saya sudah kerja di sini sejak zaman kakek jenengan. Saya tahu ini semua karena perjanjian itu," ucap Pak Karno lirih. "Saya sudah memutusnya, Pak," jawab Budi.
Saya nggak mau hidup dari darah orang lain, Pak. Karno menggeleng. Perjanjian mungkin bisa dibakar, Mas. Tapi entitas yang menjaga pabrik ini bukan makhluk biasa. Dia sudah kenyang darah dan sekarang kelaparan. Budi terdiam. Dadanya sesak. Ia merasa ada beban yang tak terlihat terus mengikutinya. Sejak ritual di ladang, setiap malam ia merasa diawasi. Kadang saat bercermin, ia melihat bayangan di belakangnya. Kadang pintu rumah terbuka sendiri tengah malam. Dan di pagi hari, ia mendapati jejak kaki basah dari luar menuju dalam kamar tidurnya. Suatu malam, Budi memutuskan berjalan ke ladang lagi. Ia ingin memastikan segalanya. Mungkin minta maaf, minta penjelasan. Ia tak tahu, tapi hatinya penuh dorongan untuk kembali ke tempat itu. Ketika tiba di tengah ladang, ia mendapati tanah di tempat ia membakar catatan kini menghitam, retak dan mengeluarkan uap panas. Tebu-tebu di sekelilingnya layu dan membusuk, seperti dibakar. Tapi yang paling mengejutkan, di tengah retakan itu, muncul bunga tebu baru berwarna merah darah. Hanya satu, bunga yang tidak pernah tumbuh di ladang manapun. Dari balik rimbun tebu, muncul suara lirih, gemetar seperti suara anak kecil menangis. Kemudian suara itu berubah menjadi raungan keras, dan perlahan tanah itu mulai bergoyang. Uap tebal membumbung. Sosok Simbah Tebu mulai tampak, namun tidak seperti sebelumnya. Kini tubuhnya lebih besar, lebih menghitam, dan dari sela-sela kain putihnya keluar tenggon-tenggon kecil yang seperti mencakar udara. Wajahnya terlihat separuh, setengah manusia, setengah hancur. Gula tak bisa hidup tanpa darah, Budi. Suara itu menggelegar, menggema hingga ke ujung desa. Budi berlari sekuat tenaga, napasnya terengah. Tapi dari balik ladang, suara tawa itu terus mengikuti. Tawa penuh dendam, lapar, dan kutukan yang belum tuntas. Besoknya, pabrik dinyatakan tutup sementara. Tapi warga desa tahu, ini bukan hanya soal mesin rusak atau produksi gagal. Ini soal sesuatu yang telah bangun dan menuntut haknya. Sejak malam itu, hidup Budi berubah total. Ia tak lagi memandang pabrik gula warisan kakeknya sebagai aset. Bangunan megah yang dulunya dianggap lambang kejayaan keluarga, kini lebih mirip sebuah kuburan tua tempat darah dan kutukan bertumpuk. Selama puluhan tahun, setiap malam bayangan Simbah Tebu selalu muncul. Entah berdiri di tengah ladang, di belakang pintu rumah dinas, atau kadang hanya dalam mimpi yang membuat Budi terbangun dengan teriakan dan keringat dingin. Pagi itu, Budi memutuskan menemui seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Namanya Wario, juru kunci makam desa yang juga dikenal sebagai penjaga rahasia-rahasia gaib sejak zaman Belanda. Rumah Mbah Wirio terletak di pinggiran desa, dekat hutan kecil yang mulai dilupakan orang. Rumah panggung tua itu dipenuhi dupa dan anyaman janur yang tergantung di atap. Ketika Budi mengetuk pintu, Mbah Wirio seperti sudah menunggunya. "Sudah waktunya kamu datang," ucapnya lirih. "Kamu mewarisi lebih dari sekadar pabrik." Budi jut dengan gelisah. "Saya ingin tahu siapa sebenarnya Simbah Tebu itu." Mbah Wirio menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu sekali, zaman kolonial Belanda, tanah tempat pabrik itu berdiri adalah lahan yang dihuni seorang petani sakti bernama Mbah Seno. Ia dikenal sangat mencintai tanahnya. Tapi ketika Belanda datang dan ingin membangun pabrik gula, tanah itu dirampas dengan paksa. Mbah Seno melawan dan akhirnya dibunuh oleh tentara penjajah. Tapi sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia bersumpah bahwa tanah itu tidak akan pernah bisa subur tanpa pengorbanan jiwa manusia. Dan sejak saat itu, Budi bertanya pelan. Sejak saat itu, arwah Mbah Seno menjelma jadi penjaga tanah tebu. Orang-orang menyebutnya Simbah Tebu. Ia bukan jin, bukan setan, tapi makhluk hasil kemarahan dan kutukan yang terus menuntut darah sebagai pengganti tanahnya yang dirampas. Selama ada darah, panen akan melimpah. Tapi jika tidak, ia akan mengambil nyawa sendiri. Budi menelan ludah, sulit mempercayai semuanya, tapi terlalu banyak hal yang cocok. Terlalu banyak kematian yang mengiringi keberhasilan pabrik ini. Kenapa kakek saya ikut perjanjian itu? Mbah Harjo dulunya hanya pegawai biasa. Tapi saat pemilik lama pabrik meninggal tanpa ahli waris, ia ditunjuk jadi pengelola. Tanah mulai kering, mesin rusak, dan gula tak lagi manis. Dalam putus asa, ia mencari solusi gaib dan akhirnya bertemu dukun dari Gunung Lawu. Dari sanalah perjanjian itu diperbarui. 1 tumbal setiap bulan, agar panen tidak pernah gagal. Dan dia menepatinya selama puluhan tahun. Budi merasa tubuhnya dingin. Lalu, "Sekarang bagaimana, Mbah? Kamu punya 2 pilihan, Le. Melanjutkan perjanjian atau mengakhirinya." Budi menatap Mbah Wirio penuh harap. "Bagaimana caranya mengakhiri?"
Itu bukan perkara mudah. Kamu harus datang sendiri ke pusat ladang tebu, tempat simbah tebu pertama. Kalimat. Di sana, kamu harus melakukan semacam pemutusan perjanjian. Tapi ingat, banyak yang mencoba dan tidak pernah kembali. Budi pulang dengan kepala berat dan dada yang makin sesak. Malamnya, ia memutuskan pergi ke pusat ladang. Ia membawa senter, catatan tua kakeknya, dan seikat kemenyan dari Mbah Wiryo. Malam itu sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, hanya deru napas dan detak jantung Budi yang terdengar jelas. Ia berjalan melewati batang-batang tebu yang menjulang. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakinya. Hingga akhirnya, ia tiba di satu titik. Ladang terbuka membentuk lingkaran besar, dan di tengahnya ada batu hitam berdiri tegak seperti nisan, dikelilingi sisa-sisa dupa dan bekas darah kering. Dan di sanalah dia berdiri, simbah tebu. Sosok besar berbalut kain putih, wajahnya samar, tapi matanya tetap merah menyala. Tanpa berkata-kata, makhluk itu mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba berembus dari segala arah, dan tebu di sekeliling ikut bergoyang liar, seperti menari dalam badai. Kalau kamu tidak lanjutkan perjanjian ini, kamu akan menggantikan semua tumbal yang pernah ada. Suara itu menggema dalam kepala Budi. Bukan dari mulut, tapi langsung masuk ke pikirannya. Budi gemetar, tapi ia menancapkan kemenyan di tanah dan membacakan doa yang diajarkan Mbah Wiryo. Ia meletakkan catatan tua kakeknya di atas batu dan membakarnya. Api menjilat catatan itu dengan cepat. Simbah tebu meraung. Seluruh ladang bergetar. Budi sempat terjatuh dan matanya gelap. Ketika ia sadar, hari sudah pagi. Ia terbaring di tengah ladang yang kini sunyi dan tenang. Tidak ada simbah tebu, tidak ada batu hitam, tapi di tangannya ada bekas luka melingkar, seperti simbol yang baru terbentuk. Perjanjian lama telah dibakar. Tapi Budi mulai merasa, kini ada sesuatu yang baru menempel padanya. Pagi hari setelah kejadian aneh di pabrik, Budi terbangun dengan kepala pening dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tidurnya semalam penuh mimpi buruk. Ia melihat ladang tebu berubah menjadi lautan darah. Dan di tengahnya berdiri sosok tinggi, besar dengan tubuh dibalut kain putih kotor, wajahnya tertutup. Tapi dari balik kain itu terdengar erangan lirih, seperti seseorang yang sedang tersiksa. Budi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tahu dirinya tidak bisa berdiam diri terlalu lama, apalagi setelah membaca catatan peninggalan kakeknya yang misterius. Usai sarapan, ia berjalan ke arah ladang tebu di belakang pabrik. Ladang itu luas dan lebat, batang-batang tebu menjulang, tinggi seolah ingin menyentuh langit. Anehnya, walau hari masih pagi, ladang itu terasa suram. Sinar matahari seperti enggan menembus daun-daun tebu yang rimbun di tengah perjalanan. Ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang duduk di bawah pohon trembesi besar di pinggir ladang. Wajahnya keriput, matanya tajam menatap Budi. "Kamu cucunya Pak Harjo?" tanyanya tanpa basa-basi. Budi mengangguk. "Iya Bu, jenengan siapa?" "Aku ini cuma orang kampung biasa, tapi dulu aku pernah kerja di ladang ini. Sampai akhirnya aku keluar karena sesuatu yang kulihat malam-malam," ucap si nenek dengan suara bergetar. "Apa yang jenengan lihat?" tanya Budi, penasaran. Nenek itu menunduk. "Kamu harus hati-hati. Tebu yang tumbuh di tanah ini bukan cuma butuh air dan pupuk. Ia butuh darah. Dan selama bertahan-tahan, kakekmu telah memberikannya tanpa pernah gagal. Tapi Sekro, setelah beliau mati, perjanjian itu belum selesai. Giliranmu yang harus meneruskan." Budi merinding. "Perjanjian apa maksudnya?" "Perjanjian dengan penunggu ladang. Kami menyebutnya simbah tebu. Wujudnya besar, tubuhnya berbalut kain putih seperti pocong, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Ia muncul setiap malam Jumat Kliwon, menagih tumbal. Kalau tak diberi, ia akan ambil sendiri." Budi terdiam. Kata-kata nenek itu seperti kabut gelap yang menyelimuti pikirannya. Ia ingin menganggap semua itu cuma mitos, cerita rakyat desa, dongeng penakut orang tua. Tapi kejadian semalam di pabrik tak bisa dijelaskan logika. Setibanya di rumah dinas, Budi membuka-buka laci tua di ruang kerja kakeknya. Ia menemukan sebuah peti kecil berukir motif daun tebu. Di dalamnya, ada beberapa benda aneh. Segumpal tanah kering, foto-foto pekerja pabrik, dan sebuah buku lusuh berjudul Tebu Darah. Buku itu seperti buku catatan ritual. Budi membacanya dengan hati berdebar. Di dalamnya tertulis detail perjanjian, bahwa setiap bulan, darah manusia harus mengalir di ladang tebu sebagai bagian dari persembahan. Biasanya, darah itu berasal dari yang tak dikenal, pendatang, gelandangan, atau buruh baru. Budi menutup buku itu dengan nafas memburu. Ia merasa mual. Tapi yang paling mengerikan,
Di bagian akhir buku itu, ada daftar nama-nama tumbal dari tahun ke tahun. Ia menemukan nama-nama orang yang dulu pernah ia dengar. Mantan sopir kakeknya, penjaga malam, bahkan nama ayah dan ibunya. Tangannya gemetar. Jadi, orang tuaku juga? Air mata menggenang di mata Budi. Semua mulai masuk akal. Kecelakaan yang dulu dianggap biasa, mungkin adalah bagian dari tumbal. Ayah dan ibunya dijadikan persembahan agar kejayaan pabrik terus berlangsung. Amarah dan ketakutan bercampur dalam dadanya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara dari arah ladang. Bukan suara binatang malam, tapi suara-suara rintihan. Tang isn't dot dan sayup-sayup langkah kaki berat menurit-nairit. Dengan keberanian yang tersisa, Budi mengintip dari jendela lantai 2 rumah dinas. Di antara gelap ladang, ia melihat sesuatu berdiri, tubuh tinggi besar, berbalut putih. Dia menatap ke arah rumah. Matanya merah menyala seperti bara. Simbah Tebu telah datang.